everyone, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ekdod Adonis Susrawan, SPD. Saya adalah salah satu guru dari SMK Negeri 2 Kubu. Kali ini Bapak akan mengajarkan tentang APBN, yang mana APBN ini dapat melindungi rakyat dan juga dapat membangun negeri. Ya, terlepas dari itu, yang pertama benak pikiran kita itu adalah apa sih APBN itu sendiri. Jadi APBN itu adalah rencana tahunan keuangan pemerintahan negara yang persetujuannya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam APBN ini dapat meliputi pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan negara. Jadi APBN ini dirancang dalam masa 1 tahun sejak 1 Januari hingga 31 Desember kemudian. Berarti dalam 1 tahun harus ada perancangan dari APBN tersebut apa yang akan dilakukan pada satu tahun tersebut, yaitu adalah APBN. Jadi ada fungsi APBN. Yang pertama ada fungsi alokasi, yang kedua ada fungsi distribusi, yang ketiga ada stabilisasi, ada fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan yang terakhir itu adalah fungsi regulasi. Yang pertama, apa sih fungsi alokasi APBN itu sendiri ya? Agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Misalnya menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Terus ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini contohnya yaitu memberikan subsidi BBM, ya, bahan pokok dan listrik, atau memberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Itu adalah fungsi dari distribusi. Terus ada fungsi stabilisasi. Stabilisasi berarti jika ada suatu negara yang mempunyai inflasi, maka pajak-pajak harus di negara tersebut harus bisa dinaikkan biar harga-harga bisa ditekan atau kembali turun. Itu adalah fungsi stabilisasi, berarti menstabilkan ekonomi suatu negara. Terus ada fungsi otorisasi, yang mana pelaksanaannya ini adanya fungsi membuat pembelanjaan dan pendapatan negara darinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat itu sendiri. Itu adalah fungsi otorisasi ya. Terus ada fungsi dari perencanaan. Fungsi perencanaan bisa menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatan dalam 1 tahun ya. Terus fungsi dari regulasi itu sendiri ya. Regulasi ini mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan rakyat. Itu adalah fungsi dari APBN itu sendiri ya. Ada 6 fungsi dari APBN. Terus selanjutnya di sini apa sih anggaran yang paling menonjol yang dilakukan pada pemerintahan sekarang? Itu pembuatan dari jalan tol. Ya, ini adalah satu anggaran yang menyita perhatian publik ya. Banyak menyita perhatian kenapa jalan tol dibuat, apa fungsinya ya. Di sini ada beberapa data ya. Pada Januari sampai dengan April 2021 ini sudah 7 ruas tol yang dibuat sepanjang ya 54,69 km. Terus ada Trans Sumatera sepanjang 172,9 km. Jabodetabek ada 77,47 km jalan tol yang dibuat. Terus ada 5 ruas tol non trans sepanjang 122,7 km. Ya, itu adalah jalan tol yang dibuat. Jadi tujuan penyelenggaraan jalan tol ini itu adalah memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. Berarti fungsi dari jalan tol ini adalah
memperlancar distribusi barang, sehingga ini dapat menumbuh kembangkan ekonomi rakyat ya. Jadi hak-hak rakyat itu dilindungi untuk mendapatkan ekonomi yang lebih layak dan pembangunan yang lebih merata. Itu adalah salah satu anggaran APBN yang sangat menonjol pada tahun-tahun ini ya, pada belakangan tahun ini. Nah, itulah materi dari APBN yang Bapak ajarkan. Jadi semoga materi ini bermanfaat dan cukup dari Bapak, dan Bapak ucapkan terima kasih.